Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1049. Keesokan harinya, saat matahari baru mulai menampakkan diri, Daniel segera bangun dan mengganti pakaian. Dia keluar segera setelah membersihkan diri. Tak sempat sarapan. Daniel takut setelah ibunya bangun nanti, sang ibu akan menyuruh Charlie datang kepadanya, dan menyuruh Daniel menemani Charlie berjalan-jalan. Menghadapi ibu yang menyuruhnya cepat menikah, cara yang paling ampuh adalah, cepat-cepat pergi. Daniel sebenarnya dapat memahami ibunya. Daniel sudah berusia 36 tahun, bukan lagi pria berumur 26 tahun. Keponakannya saja sudah hampir menikah, sedangkan Daniel sebagai paman bahkan pacar pun tak punya. Bagaimana mungkin ibunya tidak khawatir dan buru-buru ingin menjodohkannya? Pagi-pagi sekali Daniel pergi ke Lotus Residence. Di depan gerbang, dia menelpon Stefan. Stefan yang pagi-pagi masih memeluk istrinya di ranjang mengangkat telepon dari sahabat karibnya, tanpa basa-basi berteriak, "Pergi." Daniel menjawab, "Buset, pagi-pagi sudah emosi saja, bro. Kita, kan sudah kenal lama. Memangnya ada masalah kalau numpang sarapan ke rumahmu? Mas bro, jam berapa sekarang? Hah? Kamu pagi buta kemari ngapain, sih? Macan di rumahmu mau jadikan kamu sarapan. Kamu bahkan belum sarapan sudah ke sini." Stefan menjawab. Daniel kesal. Stefan tidak berencana memasak sarapan hari ini. Dia menyuruh Ricky membawa makanan dari hotel. Toh, Ricky juga mau kembali ke villa. Sekalian lewat. Ricky berkata, "Aku nggak lewat situ. Tapi apa daya, kakak sudah bertitah. Aku mau nggak mau lewatin." Daniel melihat jam. Dia berkata, "Sudah mau jam 7. Aku sudah bertekad sarapan di sini, jadi aku datang lebih pagi." Stefan, kamu memang sakti. Di rumahku memang lagi kedatangan macan. Macan betina. Aku takut dimakan abis. Makanya aku kemari, sembunyi. Kamu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkanku. Stefan bungkam. Tak habis pikir, menghadapi teman baik yang hanya bisa mengatakan hal jujur seperti Daniel, Stefan sungguh tak bisa berbuat apa-apa. Olivia bangun. Lelakinya masih berada di sampingnya, tapi dengan ekspresi yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Olivia bertanya, "Sayang, siapa?" Stefan menjawab sambil menutup telepon. Daniel, orang yang lagi kabur. Kabur. Olivia tidak segera mengerti maksud Stefan, dia bertanya penasaran, siapa yang kabur? Olivia mengedipkan matanya, mulai mengerti. Dia tertawa sambil berkata, keluarga Lumantongeri juga nyuruh nikahnya. Aku rasa Bu Yanti ngajak anak gadis dari salah satu keluarga nginap di rumah mereka. Bu Yanti suka sama gadis itu, Daniel nggak suka. Walhasil, aku lagi yang disuruh jadi tamengnya. Olivia duduk dan memeluk suaminya, sambil menahan tawa. Dia berkata, "Pak Daniel tahun ini sudah 36 tahun, wajar kalau orang rumahnya agak ngeburu-buru. Kalau misal aku yang punya anak usia 36 tahun belum nikah, aku juga pasti buru-buru." "Jam berapa sekarang?" Olivia bertanya sembari melihat ponselnya. "Sudah harus masak sarapan, nih," ujar Olivia sembari membuka selimut, hendak turun. Stefan merangkulnya kembali. "Tidur, hari ini nggak perlu bikin sarapan. Aku sudah suruh Ricky bawa makanan pas dia mau balik ke villa, kamu kapan ngomongnya? Pas kamu tidur." Stefan merangkul Olivia sambil merabainya, "Kita tiduran dulu saja." "Nggak tidur juga nggak apa-apa. Meluk kamu gini saja sudah bikin aku bahagia." Olivia mengenyahkan tangan nakal Stefan. Dasar, lain di mulut lain di hati. Mana mungkin Olivia percaya. Ucapan pria di ranjang tidak pernah bisa dipercaya. Bab 1050. Pak Daniel sudah datang, loh. Ayo cepat bangun. Keluar, persilahkan Pak Daniel masuk. Olivia berkata sambil sekali lagi berbalik badan, hendak turun dari ranjang. Stefan hendak menariknya kembali, tapi Olivia berhasil mengelak. Stefan melihat Olivia mengambil baju di walk-in closet, sambil menggerutu, "Bukan aku juga yang manggil dia ke sini. Dia sendiri yang mau datang, biarin sajalah nunggu. Nanti kalau Ricky sudah datang, suruh Dimas keluar jemput mereka berdua. Biar nggak bolak-balik." Olivia mengambil baju yang hendak ia kenakan. Olivia juga mengambilkan setelan jas untuk Stefan. "Lagi liburan, nggak mau pakai jas, ah." Olivia mengembalikan jas itu, kemudian mengambilkan setelan baju yang lain untuk Stefan. Olivia masuk ke kamar mandi untuk ganti baju. Stefan memeluknya dari belakang, berkata, "Istriku,
kita, kan sudah suami istri lama. Nggak usah malu ganti baju sama-sama. Olivia malas untuk menanggapi Stefan. Mulut Stefan semakin lama semakin pandai merayu. Ada beberapa hal yang memang bawaan dari seorang laki-laki. Tanpa diajari pun, mereka akan bisa melakukannya dengan sangat baik. Setelah Olivia keluar dari kamar mandi, Stefan masih tidak memakai baju atasannya. Melihat Olivia keluar, Stefan membuka tangannya. Wajah tampannya tersenyum manis ke arah Olivia, sambil berkata, "Sayang, peluk." Olivia berjalan ke arah Stefan, mengambil baju atasan yang Stefan pegang. Olivia kemudian menarik Stefan dan membantunya memakai baju. Olivia mengomel, "Nggak pakai baju bisa masuk angin. Nanti aku kasih obat tradisional lagi tiap hari. Biar aja kepahitan." Wajah Stefan seketika tertekuk, menggerutu, "Sayang, aku memangnya nggak atraktif, ya? Kamu nggak tertarik gitu? Hitung kayak ada berapa potong otot perutku." Katanya sudah suami istri tua, badanmu kayak apa, masa aku nggak tahu. Kalau mau pamer, nanti pas sudah kemarau, ya. Sekarang udaranya lagi dingin banget. Kalau nggak pakai baju, masuk angin pasti. Setelah membantu Stefan mengancingkan bajunya, Olivia berjinjit membisikkan sesuatu di telinga Stefan. Entah apa yang dia katakan. Yang jelas, Stefan tiba-tiba tersenyum lebar. Setengah memeluk Olivia kuat-kuat, dia mengembalikan sosok bersahajanya. "Sayang, kalau kamu bohong, kamu dikutuk jadi ayam, loh, ya." "Iya, iya, kalau aku bohong, aku jadi ayam. Toh, mau bohong gimana pun juga nggak akan jadi ayam. Kamu bohongin aku berbulan-bulan, tetap jadi orang, tuh." Stefan seketika terdiam, kikuk. Setelah berlalu beberapa belas menit, mereka berdua akhirnya keluar dari kamar. Nenek sudah bangun. Dia sedang berolahraga Tai Chi di balkon. Olivia berbisik bertanya kepada Stefan, "Nenek bisa Tai Chi? Dia, kan sering banget keluar ke taman main sekaligus sombong sama teman-temannya. Ya lama-lama jadi bisa, tuh." Nenek sangat jeli pendengarannya, dia menjawab sang cucu, "Iya emang nenek sering sombong sama orang-orang seumuran nenek di taman." Nenek bilang, punya 9 cucu. Selain 2 cucu yang paling kecil lagi sekolah, yang lainnya semuanya hebat. Ganteng-ganteng, kaya, patuh, terus setia sama pasangannya. Stefan diam. Neneknya ini sedang menyombongkan diri, kan? Kalau lagi dipuji, nenek pura-pura nggak dengar. Sekalinya dikatain, jadi tajam sekali telinganya. Nenek menghentikan olahraganya, berkata, "Memang. Kalau kamu lagi muji nenek, pendengaran nenek kurang bagus. Biar kamu puji lagi sering-sering. Pujinya lebih kencang sedikit suaranya. Kalau kamu ngatain nenek, pendengaran nenek langsung membaik. Setengah kata pun nggak akan terlewat." Stefan memonyongkan mulutnya. Sudahlah, dia tak akan menang melawan nenek. Anak muda seharusnya mengalah dengan yang lebih tua. Nenek bertanya sambil masuk ke dalam, "Stefan, hari ini kamu nggak bikin sarapan. Padahal nenek pengen nyobain lagi masakan kamu," numpang hokinya si Olivia. Bab 1051. Stefan menjawab datar, "Bukannya nenek bilang masakanku nggak enak." "Iya sih, tapi gimana pun juga, kan nenek kamu. Seenggak enak apapun masakanmu, nenek juga pasti bilang enak. Biar kamu pede." Stefan diam. Sesaat kemudian, ponselnya berdering. Stefan segera mengangkat telepon untuk kabur dari nenek. Dari dulu Stefan tidak pernah bisa menang, melawan nenek. "Kak, aku sudah di gerbang kompleks, nih, kamu nggak kasih aku akses. Aku nggak bisa masuk." "Oh iya, ini juga ada Daniel di sini. Dia bilang juga sudah nunggu di sini lama banget." Itu telepon dari Ricky. Semalam nenek memberi pengumuman di grup keluarga. Siapapun yang ada di Mambera, hari ini harus kembali ke villa. Keluarga Olivia pertama kali datang. Keluarga Aditama tentu harus menyambut. Dengan begitu, Olivia akan merasa dihargai. Bagaimanapun juga, Olivia kelak akan menjadi wanita nomor 1 di keluarga Aditama. Dia harus mendapatkan penghormatan yang cukup. "Cepat banget kamu datang," Stefan berkata datar, "aku suruh Dimas jemput kalian di luar." "Oke." Ricky tak banyak komentar, mengiyakan sang kakak. Setelah telepon ditutup, Ricky meletakkan tangannya di jendela mobil, kemudian bertanya kepada Daniel yang berada di mobil depannya, "Daniel, Kak Stefan nyuruh aku antar sarapan pagi ini, wajar aku datang pagi-pagi. Kamu ngapain ke sini pagi-pagi?" "Tadi Kak Stefan bilang aku datang kepagian. Kayaknya dia berharap aku datang lebih siang sedikit biar kamu nunggu lebih lama, ya."
Coba cerita, kamu ngapain Kak Stefan? Heh. Daniel berdeham sedikit, kemudian menjawab jujur. Mamaku ngundang anak perempuan temannya nginap di rumahku, kayaknya sih niatnya pengin jodohin kami. Mama pengin aku nemenin cewek itu jalan-jalan seharian ini, aku malas, jadinya aku kesini. Jadikan kakakmu jadi tamengku. Terus si Stefan itu malah nyuruh aku nunggu di sini setengah jam lebih. Ricky tertawa sambil berkata, pantas saja Kak Stefan tiba-tiba bilang mau bawa Kak Olivia ke villa, mau barbeque-an katanya. Ternyata ide kamu. Tapi seharusnya meski begitu, Kak Stefan gak akan terlantarin kamu di luar begini, sih. Kamu saja yang datangnya kepagian, coba deh pikir-pikir, setengah jam yang lalu, bagi laki-laki yang punya istri, kamu itu mengganggu sekali, tahu. Aku nggak kepikiran sampai ke situ, ujar Daniel polos. Daniel hanya berpikiran, dengan dia datang ke tempat Stefan, mamanya tidak akan menyuruhnya menemani Charlie jalan-jalan. Ricky tertawa terbahak-bahak. Dua orang teman baik Stefan, yang satu sangat nakal, licin seperti belut. Yang satu lagi, polos, lugu, jujur. Anak baik-baik. Tak lama kemudian Dimas datang. Dia membawa dua pria itu masuk. Setelah 10 menit, Ricky menekan bel rumah. Daniel, yang berbadan besar dan kekar, bersembunyi di balik Ricky. Olivia membuka pintu. Kak Olive. Ricky menyapa Olivia sambil masuk ke dalam villa. Kak Stefan nyuruh aku antar sarapan kemari, Kak. Non Olive. Daniel hampir saja ikut Ricky, memanggil Olivia dengan sebutan kakak. Setelah sadar, Daniel segera mengubah panggilannya. Halo Ricky, Pak Daniel. Bab 1052. Olivia menyapa ramah. Setelah Daniel masuk, barulah Olivia menutup pintu. Nenek juga sudah memanggil mereka untuk sarapan bersama. Stefan sangat memanjakan istrinya, dia tahu apa saja makanan favorit sang istri. Sarapan yang pagi ini dibawa oleh Ricky, semuanya adalah makanan kesukaan Olivia. Makanannya sangat beraneka ragam. Meski kedatangan Daniel si tamu tak diundang, makanan pagi itu juga masih sangat cukup untuk mereka makan bersama. Setelah kenyang, nenek menyuruh Daniel, Daniel, kamu tolong ke tempat Odelina, ya. Jemput Odelina dan anaknya, terus ke rumah bareng-bareng. Daniel menunjukkan ekspresi tak mengerti, seakan berkata, kok aku? Dia bertanya pada nenek, Nek Sarah, memangnya kalian ngundang berapa orang barbeque-an? Nggak tahu tuh berapa orang yang bisa pulang. Pokoknya nenek sudah umumin di grup keluarga. Pokoknya yang lagi ada di Mambera, hari ini harus balik ke villa. Daniel diam. Dia merasa keluarga Aditama akan mengadakan pertemuan keluarga. Padahal niatnya, dia hanya ingin mengajak beberapa teman baik makan dan minum bersama, menikmati pemandangan villa. Mengapa sekarang malah seperti jadi acara reuni keluarga Aditama? Sana berangkat. Sudah siang. Perjalanan sejaman, loh. Karena di kota sering macet, perjalanan ke sana akan memakan waktu cukup lama. Nenek sama Olivia naik mobilnya Stefan. Ricky nggak tahu alamat kontrakannya Odelina. Makanya jemput Odelina, cuma kamu yang bisa. Sudah sana cepat, jangan lelet. Kan kamu yang ngide malam ini mau bakar-bakaran. Daniel pasrah. Dia mengambil kunci mobil, kemudian berkata sambil berjalan, Nek Sarah, aku, kan ngidenya cuma 3-5 orang saja yang kumpul-kumpul. Karena pengumuman nenek, jadinya acara malam ini jadi lebih kayak acara kumpul keluarga Aditama. Nenek nggak mikirin perasaanku, nih. Aku bisa jadi rendah diri, loh. Nenek Sarah mengomeli Daniel, kalau malu kamu benerin itu bekas luka di mukamu. Russell lihat bekas luka di wajahmu saja jadi takut nggak mau digendong, kan? Untung saja Russell berani. Kalau saja dia penakut, tiap kali ketemu kamu dia pasti bakal nangis, mimpi buruk, teriak-teriak. Daniel mengelus bekas luka di wajahnya. Memangnya semenyeramkan itu. Jadi Russell nggak suka digendong Daniel karena bekas luka di wajahnya itu. Daniel memang terlihat terpaksa menjemput Odelina dan Russell. Akan tetapi, sebenarnya setelah keluar dari villa Stefan, dia seketika tersenyum girang. Daniel dengan cepat sampai ke rumah kontrakan Odelina, Olivia sudah memberitahu sang kakak. Ketika Daniel sampai, Odelina sudah menunggunya di bawah bersama Russell. Odelina membeli banyak sekali sesuatu. Itu adalah pertama kalinya dia datang ke rumah besannya. Harus bersikap sesopan mungkin. Kok bawa bawaan banyak banget? Daniel turun dari mobil sambil mendekati Odelina dan Russell, dia berkata, di keluarga Aditama semuanya sudah ada, kok. Aku, kan baru pertama kali ke sana, nggak mungkin dong datang dengan tangan kosong.
Daniel membantu Odelina meletakkan barang bawaannya ke mobil, merapikan semua barangnya di bagasi mobil sampai sangat penuh. Perjuangan Odelina untuk adiknya patut diacungi jempol. Daniel bahkan mengira saat Odelina pergi belanja, Odelina mungkin sudah sangat ingin membeli semua barang yang ada di pusat perbelanjaan untuk kemudian dibawa ke rumah keluarga Aditama. Dengan demikian, sang adik akan sangat dipandang di keluarga Aditama. Namun demikian, Daniel memang sangat menyukai hubungan Odelina dan Olivia. Russell, ayo, Om Daniel bantu Russell naik ke mobil, ya. Daniel ingin menggendong Russell, tapi Russell malah naik sendiri ke mobil. Daniel menarik kembali tangannya yang hendak menggendong Russell, kemudian dia tersenyum pada Odelina dan berkata, anak ini sangat berpendirian, ya. Karena tidak ada car seat di mobil Daniel, Odelina mau tak mau harus duduk di kursi belakang menemani Russell. Setelah Daniel naik ke mobil, dia menoleh sejenak ke belakang. Di otaknya tiba-tiba terpikir untuk memasang car seat di kursi belakang sana. Meskipun memang, tidak banyak kesempatan Daniel untuk mengantar jemput Russell dan Odelina, tapi tak ada salahnya persiapan. Bab 1053. Villa Permai adalah hunian yang kakek Stefan siapkan dengan sepenuh hati untuk istrinya tercinta. Villa itu sangat luas, dengan pemandangan buatan yang dibuat berdasarkan kesukaan Nenek Stefan. Nenek Stefan sangat menyukai pemandangan dan suasana klasik. Itulah mengapa Villa Permai dibuat dengan gaya klasik seperti taman-taman pada zaman kuno. Gerbang villa itu terbuka lebar. Para keturunan keluarga Aditama biasanya tinggal di tempat tinggal mewah mereka masing-masing dan hanya akan kembali ke villa itu pada hari-hari perayaan tertentu untuk menemani nenek mereka. Selain pada masa-masa itu, akan sulit sekali melihat sosok para penerus keluarga itu di sana. Hari ini, beberapa orang muda itu datang. Mereka bahkan datang sangat awal. Beberapa juga sempat menemani orang tua mereka makan sarapan. Para orang tua akan membatalkan apapun kegiatan mereka hari ini, dan menunggu kedatangan para anak-anaknya. Ini adalah kali pertama Olivia dibawa Stefan datang ke Villa Permai. Sepanjang jalan mendengar cerita tentang pemandangan villa dari nenek, Olivia sudah sangat tak sabar untuk ke sana. Nek, kalau aku dan Stefan nanti sudah tua, pengin deh tinggal di sana. Pasti akan menyenangkan. Menurut cerita nenek, Villa Permai adalah tempat yang sangat luas dan indah. Di bawah bukit villa, ada sebuah sungai kecil dengan aliran air yang sangat jernih. Saat lengang, bisa langsung menuju ke sungai itu untuk memancing. Di sekitar sana juga masih ada beberapa bukit milik keluarga Aditama. Selain satu bukit yang sudah dijadikan taman oleh keluarga Aditama, bukit yang lain dijadikan kebun buah. Kebun buah itu dikelola oleh para pekerja keluarga Aditama. Kebun itu ditanami dengan buah-buah musiman yang hasilnya akan digunakan untuk mensuplai Hotel Mambera, sehingga para pengunjung hotel akan selalu dapat menikmati buah-buahan tersegar yang ada di kota. Suami istri bersama tinggal di villa, baru rasanya nggak akan bosan. Kalau kayak nenek yang sendirian, tetap saja, secantik apapun tempatnya, bosan juga rasanya. Pria yang membuatkan villa cantik itu, pria yang biasanya menemani nenek menikmati suara rintik air hujan, sepoi angin kemarau, sudah tiada lagi. Olivia, nenek menarik tangan Olivia, menggenggamnya, semoga kamu selalu punya sandaran seumur hidup. Jaga baik-baik kebahagiaanmu dengan Stefan. Wajar saja suami istri berantem, tapi kalian harus belajar berkomunikasi. Kalian harus saling percaya dan memahami satu sama lain. Nanti kalau sudah tua, kamu akan paham bahwa satu-satunya orang yang akan menemanimu sampai tua hanyalah orang yang tidur sebantal sama kamu. Nek, besok-besok kalau kami ada waktu, kami akan sering-sering kemari nemanin nenek. Olivia tahu nenek dan suaminya yang telah tiada sangat saling mencintai. Saat pertama kali mengenal nenek, nenek seringkali bercerita tentang mendiang suaminya. Nenek segera memperbaiki emosinya, kemudian tertawa dan berkata, anak muda seperti kalian lagi dalam masa-masa berjuang. Waktu adalah hal yang sangat berharga buat kalian. Nggak usah buang-buang waktu buat nenek tua sepertiku. Kalau kalian memang kasihan sama nenek, cepatlah kalian buatin cicit perempuan buat nenek. Cicit laki-laki juga nggak apa-apa, deh. Cewek cowok nenek suka. Kalau punya cicit, kan nenek sudah pasti bahagia. Kondisi nenek sekarang ini, walaupun nggak bisa hidup sampai usia 100 tahun, sampai usia 99 tahun saja nggak akan masalah. Olivia tak menanggapi. Bagaimana bisa topik ini jadi lari ke topik punya anak? Olivia, nenek mendekat ke telinga Olivia, berbisik hati-hati, kalian kebon nggak? Sepertinya nenek benar-benar ingin punya cicit. Tentu saja, jika bisa dapat cicit perempuan,
akan lebih baik. Selama ini, nenek begitu senang menjodohkan para cucunya dengan wanita-wanita pilihannya adalah karena nenek berharap semakin banyak menantunya, akan semakin besar kemungkinannya mendapatkan cicit perempuan. Olivia sedikit kikuk, tapi pada akhirnya dia menggelengkan kepala. Stefan ingin sekali punya anak, bagaimana mungkin dia kebon? Sebelum tahu identitas asli Stefan, kehidupan mereka sangat harmonis. Akan tetapi, entah mengapa tak pernah ada tanda apapun dari rahim Olivia. Mungkin memang, semakin ingin hamil, semakin sulit. Kalau begitu berarti belum rejeki. Nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Kalian menikah juga belum lama, nggak usah buru-buru. Bab 1054. Nenek berkata sembari menepuk-nepuk punggung tangan Olivia. Kamu sama Stefan juga belum ngadain pesta pernikahan, kan? Punya anaknya nanti saja setelah kalian pesta. Sekarang kalian nikmati dulu masa-masa berdua. Asalkan mereka berdua tidak menyengaja kebon, nenek akan tenang. Kapan punya anak, hanya masalah waktu saja. Olivia mengiyakan pendek. Dia memang tidak buru-buru. Sedapatnya saja. Stefan, nenek tiba-tiba memanggil Stefan yang sedang menyetir. Kelvin sudah mulai bergerak, belum. Mana ku tahu, Nek. Aku cuma ngurusin masalah dia di kantor, setelah pulang kerja. Dia ngapain, aku nggak pedulilah. Sudah dewasa, kok, bukan anak-anak usia 3 tahun lagi. Nggak perlu juga, kan kuawasi tiap hari. Nenek menelan ludah. Maksud nenek Rosalina, iya. Olivia bertanya pada nenek, aku pernah ketemu sama dia. Nenek sudah tahu bahwa Olivia dan Rosalina pernah bertemu. Bahkan kejadian Olivia membantu Rosalina di pesta, nenek juga tahu. Hanya saja karena Olivia tidak pernah lebih dulu bercerita tentang hal itu pada nenek, nenek pura-pura tidak tahu. Karena ketika Olivia membela Rosalina di pesta, keesokan harinya seseorang menelpon Dewi dan mengadu padanya tentang Olivia. Dewi memaki orang itu. Setelahnya, orang yang bernama Bu Weni itu malah menyebarkan gosip bahwa Dewi sangat melindungi menantunya. Kemudian, semua orang tahu bahwa Dewi adalah mertua yang sangat melindungi keluarganya. Mesek hubungan Olivia dan Dewi tidak terlalu baik, tapi tak ada seorang pun yang berani bergosip sesuatu yang tidak-tidak tentang Olivia lagi di depan Dwi. Nenek sangat puas terhadap sikap Dewi. Seberapa tak baiknya menantunya, tetap, dia adalah menantunya. Tidak boleh ada seorang pun yang mengadu-adukan hal buruk tentang menantunya di depan dirinya. Jika keluarga Aditama ingin terus kaya raya, maka keluarga mereka harus harmonis dan sejahtera. Memilih istri sangat penting. Seorang istri yang akan menentukan kualitas generasi penerus keluarga. Nenek sudah memberitahu dengan jelas ketika dia hendak menikahkan anaknya. Nenek tak peduli tentang latar belakang keluarga calon menantunya, dia hanya peduli bagaimana karakter orangnya. Karakter menantu nenek semuanya baik. Sekarang sudah giliran cucu menantunya. Standarnya masih sama dengan pada waktu nenek hendak memilihkan istri untuk anak-anaknya. Menurut kamu, dia gimana? Nenek bertanya kepada Olivia sembari tertawa. Nenek sangat senang terhadap sikap Olivia saat dia membantu Rosalina di pesta waktu itu. Esok hari, Olivia lah yang akan menjadi nyonya besar keluarga Aditama. Dia harus punya hati yang mengayomi. Hanya tahu sekilas saja, Nek. Aku masih belum tahu dia orang yang seperti apa. Tapi, dari satu kalimatnya saja, sudah bisa dipastikan dia bukan orang yang lemah seperti kelihatannya. Kata Stefan, dia orang yang punya banyak cerita. Stefan curiga ayah kandung Rosalina dibunuh oleh ibu kandung dan ayah tirinya. Rosalina sudah kehilangan sosok ayah kandungnya saat masih sangat kecil, ibu kandungnya juga sangat kejam. Jika dia bisa bertahan sampai sejauh ini, maka orang ini pasti tidak sederhana. Dia adalah ceritanya si Kelvin. Biar Kelvin saja yang cari tahu. Kita nonton aja di sampingnya. Oke deh, ujar Olivia menanggapi, seakan dia sangat semangat menonton drama gosip yang akan berlangsung. Pasti orang-orang juga sudah lama menonton ceritanya dengan Stefan. Sekarang giliran Olivia yang jadi penonton cerita para adik-adik iparnya itu. Nek, toko bunga Rosalina namanya apa? Iya. Lain waktu kalau ada kesempatan, aku bantu-bantu bisnis dia sedikit. Nama toko bunga dia mah sembarangan banget, namanya Bunga Mekar. Olivia mengingat-ingat nama toko bunga Rosalina, Bunga Mekar. Jalan panjang terasa singkat saat ada orang yang menemani mengobrol. Tak terasa, mereka sudah hampir sampai ke Villa Permai. Bab 1055. Nenek merasa lega begitu melihat pintu gerbang villa terbuka lebar. Dia menoleh ke belakang, ada mobil Daniel. Odelina dan anaknya ada di dalam mobil itu.
Di belakang mobil Daniel, ada keluarga Pak Sanjaya. Aksa harus menemani istrinya sedang yang mengandung. Tiara sedang sangat mual belakangan, dia tak bisa keluar rumah, sedangkan Aldi jarang berada di rumah. Nenek Yuna tidak mengajaknya, hanya mereka berdua yang datang. Stefan memimpin, memarkirkan mobil di area parkir terbuka. Kepala pelayan villa, Pak Joni, dengan wajah ceria menyambut mereka. Ketika Stefan turun dari mobil, Pak Joni membukakan pintu untuk nenek, tapi nenek menolak bantuannya. Nenek ingin menunjukkan bahwa dia masih kuat dan sehat. Bu, sapa Pak Joni ramah. Nenek menunggu Olivia menghampirinya, lalu menjelaskan, Olivia, dia orang yang merawat rumah ini, Pak Joni. Dia sudah bekerja di sini lebih dari 20 tahun. Dialah yang merawat Stefan dan adik-adiknya sampai dewasa. Pak Joni orang yang sangat detail. Setiap pekerjaan di Villa Permai ada yang mengurus. Namun, ketika ada yang tak bisa diselesaikan, maka Pak Joni lah yang akan turun tangan. Bisa dibilang pengelolaan Villa Permai sama dengan manajemen di Aditama Group. Halo, Pak Joni, sapa Olivia kepada Pak Joni yang sudah bertugas di villa selama 20 tahun dan telah merawat Stefan dan adik-adiknya. Selamat siang, Non, sahut Pak Joni tersenyum. Olivia bisa merasakan tatapan hangat pria itu. Tentu saja, karena Olivia sudah cukup dikenal di villa ini, Daniel menggendong Russell, mendekat, Tante. Russell hampir menangis. Dia mengulurkan kedua tangannya, merengek ingin digendong oleh Olivia. Daniel memberikan Russell pada Olivia dengan putus asa, kadang kalau ku gendong, ekspresinya suka kayak mau dimakan harimau saja. Aku bantu kakakmu bawain barang-barangnya dulu, ya, kata Daniel. Daniel memberikan Russell pada Olivia, lalu pergi membantu Odelina membawa barang. Tidak hanya Odelina yang membawa banyak hadiah, Nenek Yuna juga telah menyiapkan banyak hadiah. Hadiahnya bahkan memenuhi mobil pengawalnya. Handi dan Dewi keluar dari kamar. Tak lama kemudian, dua pasang suami istri Parubaya menyusul keluar, mereka adalah Om dan Tante Stefan. Olivia sudah pernah bertemu dengan mereka sebelumnya, meski ini adalah pertama kalinya Olivia datang ke Villa Permai. Daniel menghela napas ketika melihat begitu banyak orang di rumah itu. Dia sungguh tidak menyangka ucapannya yang sembarangan itu malah jadi pertemuan keluarga Aditama dan keluarga Hermanus. Olivia mengikuti Stefan menyapa Om dan tantenya. Dewi dengan ramah menyapa mereka, lalu mempersilahkan Odelina dan Nenek Yuna ke dalam. Meski Odelina masih muda, tapi bisa dibilang Olivia telah dibesarkan oleh Odelina. Odelina tak hanya menjadi kakak, tetapi juga ibu bagi Olivia. Dewi sangat menghormati Odelina sebagai besannya. Hanya saja, Dewi dan Nenek Yuna tak punya topik pembicaraan. Mungkin karena kedua anak mereka sudah seperti musuh bebuyutan selama bertahun-tahun. Bab 1056. Saat ini, mereka terpaksa duduk bersama, Dewi dengan hangat meraih tangan Odelina, tersenyum sambil berkata, Odelina, besok-besok datang saja langsung, nggak usah bawa hadiah segala. Odelina tersenyum, nggak banyak, kok. Ini cuma sedikit, seadanya. Dewi melihat Russell yang sedang dipeluk oleh Olivia, lalu sambil tersenyum bertanya, Russell mau digendong. Daniel yang sedang membantu Odelina membawa barang-barangnya, menyela dengan candaan, Tante, Russell ini pilih-pilih mau digendong siapa. Dia nggak mau sama aku. Dewi melihat Daniel membawa banyak barang, sudah seperti pekerja yang mengurus orang pindahan saja. Sebenarnya Pak Joni sudah meminta orang-orangnya untuk membawakan barang-barang itu. Daniel tak perlu melakukannya. Apa Daniel sedang mencari perhatian? Dewi seperti sudah tahu kenapa Russell tidak mau digendong oleh Daniel. Dewi tersenyum dan berkata pada Daniel, Daniel, Russell nggak mau kamu gendong, mungkin karena mukamu seram. Kamu harus dengerin kata mamamu, hilangin bekas lukamu itu, loh. Keluarga Aditama dan keluarga Lumanto memiliki hubungan yang sangat dekat. Dewi tahu Yanti sudah memperingatkan Daniel berkali-kali agar melakukan operasi kecil untuk menghilangkan bekas lukanya. Daniel juga sudah diberitahu, dia akan sulit mencari pasangan dengan wajah seperti itu. Terbukti sekarang di usianya yang ke-36 tahun, dia masih sendirian. Dulu ibunya dan Dewi sering mengeluhkan anak mereka. Mereka merasa anak-anak mereka kurang peka, tidak mau mengejar perempuan. Mereka bahkan khawatir anak-anaknya akan melajang seumur hidup. Sekarang Stefan sudah bahagia dengan pernikahannya. Reiki juga sudah bisa menemukan cinta sejatinya lewat bantuan Stefan, setelah bersaing sengit dengan Junia. Sekarang tinggal Daniel yang belum punya gebetan. Yanti sangat khawatir sampai rambutnya hampir memutih semua. Russell menatap Dewi.
Dewi yang melihat itu, langsung mengulurkan tangannya untuk menggendongnya. Anak kecil itu merasa bahwa Dewi juga sangat cantik, sama cantiknya dengan ibunya. Russell menyukainya. Setelah saling memberi salam, nenek berkata, udaranya dingin, nih, di luar. Yuk, ngobrolnya di dalam saja. Dewi menggendong Russell sambil mengajak Odelina masuk. Nenek Sarah mengajak Nenek Yuna masuk ke rumah. Nenek Yuna berkata, Bu Sarah, panggil aku Yuna saja. Nama asli Nenek Yuna adalah Yuna. Nenek tersenyum, dulu aku pernah punya angan-angan. Apa mungkin suatu hari bisa ajak Yuna mampir ke rumahku? Syukurlah, berkah Olivia, akhirnya Yuna bisa datang ke sini. Nenek Sarah sangat menghormati Nenek Yuna. Saat Nenek Yuna masih muda, Nenek Sarah berharap bisa menikahkannya dengan anak sulungnya. Namun, ayah mertua Yuna ternyata juga sangat jeli. Saat itu Nenek Yuna adalah karyawan di Sanjaya Group. Keluarga Sanjaya beruntung mendapatkan pegawai yang berkualitas. Saat itu Pak Sanjaya mengambil langkah cepat untuk meminta putranya mengejar Yuna hingga akhirnya sang putra berhasil mendapatkannya. Generasi keluarga Sanjaya kali ini jauh lebih baik. Pasangan Nenek Yuna dan suaminya berjalan bersama masuk ke rumah, sambil tersenyum berkata, aku juga ingin mengunjungi Bu Sarah. Bu Sarah selalu jadi panutan kami. Sekarang kita adalah keluarga. Kedepannya sering-sering berkunjung, ya, jawab Nenek Sarah, pasti, jawab Yuna. Setelah masuk ke dalam rumah, mereka saling menyanjung satu sama lain. Setelah itu, mereka mulai membahas rencana pesta pernikahan Stefan dan Olivia. Kedua belah pihak sepakat untuk memilih tanggal pernikahan yang tidak terlalu dekat agar mereka punya waktu untuk mempersiapkan semuanya. Stefan adalah putra sulung keluarga Aditama. Dia juga orang yang bertanggung jawab atas keluarga Aditama. Pernikahan Stefan dan Olivia harus diadakan dengan meriah. Tak disangka, Nenek Sarah mengeluarkan selembar kertas merah yang telah ditulis beberapa tanggal yang cocok untuk pernikahan Stefan dan Olivia. Yuna, Odelina, ini adalah tanggal-tanggal baik yang sudah kumintakan dari biksu untuk pilihan tanggal pernikahan Stefan dan Olivia. Lihat, yang mana yang menurut kalian paling cocok? Nenek menyodorkan kertas merah tersebut kepada Nenek Yuna. Cerita bersambung.